Ayo lempar ke arah sini. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat. Ayo cepat, kita main. Ayo main sini. Ayolah cepat. Ayo. Ambil bolanya. Lihatlah bagaimana aku memukul bolanya. Iya. Kejadian ini berlangsung di Chowk Setan, lingkungan pinggiran Dadar di Mumbai. Pada 1981, lingkungan ini telah diteror oleh hantu. Dikatakan bahwa pria tanpa kepala biasa menghantui tempat ini. Ia tanpa ampun banyak membunuh orang satu persatu. Pria tanpa kepala ini hanya bisa terlihat oleh anak-anak. Dan sampai hari ini tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar ada. Semuanya tolong diam. Saudara-saudara sekalian, penebang ini dikenal sebagai mangal orang yang jahat. Dia diputuskan bersalah karena memenggal kepala sahabat kami. Itulah sebabnya aku menerapkan hukuman mati atas kejahatannya. Dan hukumannya dia harus dipenggal. Bunuh dia saja. Dia harus segera dibunuh. Bunuh saja. Bunuh saja kepalanya. Bunuh saja. Bunuh dia. Bunuh dia. Jangan bunuh. Bunuh saja. Bunuh. Bunuh dia. Iya, bunuh saja. Cepat, penggal kepalanya. Habiskan saja. Ibu! Ada masalah apa sayang? Kenapa? Hah? Ibu, aku bermimpi yang sama lagi. Apa? Ibu, aku takut sekali. Tenanglah. Dia mulai lagi. Bagaimana dia masih takut terhadap hantu? Aku muak dengan semua ini. Kenapa kau malah marah padanya? Saudaramu yang sering cerita menakutkan. Aku akan bicara dengannya. Kau benar. Dia sudah bicara yang tidak-tidak kepada anak-anak. Kuna, tenanglah. Cerita itu tidak nyata. Tidak ada hal seperti hantu ya. Sudah, sekarang tidurlah. Ayo, minum air dulu. Pada malam hari, ketika penebang lainnya akan pergi tidur, Mangal Singh akan mengambil kapak besarnya dan pergi keluar mencari korban berikutnya. Dan siapa yang akan bertemu dengannya
Dalam perjalanannya itu, dia akan memenggal kepala orang itu sampai putus. Memangnya kenapa, Paman? Apa dia sudah gila? Ya, itu mungkin saja. Karena bahkan di abad ke-18, orang berpikir dia tidak kurang dari perwujudan setan. Oleh karena itu, setelah dia meninggal, tempat ini dinamakan Cok Iblis! ya Cok Iblis. Tapi bagaimanapun, apa pedulinya kita? Apa yang kau tabur, itu yang akan... Iya, benar. Suatu hari, Mangal dihukum untuk kejahatannya. Seperti orang lain. Dan akhirnya dia... Iya. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kau bercerita horor pada anak-anak? Saudaraku, ini bukan hanya sebuah cerita. Ini sebuah fakta yang telah diwariskan turun-temurun. Hentikan omong kosongmu itu. Dan kau. Dengarkan aku baik-baik. Kau harus berhenti menceritakan ini kepada anak-anak. Kunal mengalami mimpi buruk karenamu. Dia membuat kami tidak bisa tidur malam. Hentikan semua sandiwara ini atau kau akan membayar untuk semua itu. Aku ingat, seperti anak-anak lain pada umumnya, aku mendengar paman cerita orang tanpa kepala. Hal itu sangat menyenangkan. Tapi, suatu hari insiden aneh terjadi padaku. Aku tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Setelah kejadian itu, aku mimpi buruk yang berulang-ulang. Setelah beberapa hari, aku melihat Mangal, si pemotong kayu itu, dan itu bukan hanya mimpi. Aku benar-benar melihatnya. Hal yang paling mengejutkan adalah hanya anak-anak yang bisa melihat dalam bentuk tanpa kepala. Sedangkan orang dewasa tidak bisa melihatnya. Aku bertugas dalam kasus itu. Aku ingat cukup baik. Kami temukan kepala dipotong dan jenazahnya ada di tempat sampah. Mungkin seseorang telah menggunakan benda tajam untuk membunuh orang itu. Sepertinya pembunuh itu telah membantai orang tersebut tanpa belas kasihan. Mayat yang kami temukan adalah seorang tukang ledeng
Dan polisi daerah itu juga sudah menghilang. Dan dia adalah tersangka pertama kami. Tapi akhirnya kami menyadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Katakan padaku, saat orang tanpa kepala sedang sakit kepala, obat mana yang dia minum? Gaya rambut apa yang dia punya? Sudahlah teman. Pria tanpa kepala itu seharusnya jadi pemain tim sepak bola India saja. Dia tidak akan diganggu oleh penjaga. Lawannya akan bertekuk lutut. Dia pasti menang. Hei, tunggu dulu. Ambil ini. Berikan sapu tangan ini kepadanya. Kalau hidungnya ingusan, dia bisa menggunakannya. Oh ya, dia kan tidak punya hidung. Ya, bawa kepada kami Ya, kepalanya. Kami ayo bawa akan main sepak kemari. bola Ya, bawa dengan saja. itu. Ya, benar. Mana bawa kepalanya? Dengar, aku akan cerita horor. Teman-teman, gunakan untuk melecehkan dia. Di sana. Mana? Apa Tidak di bawa sana? kepala bola. Tidak, aku serius. Dia ada di sana. Aku bersumpah, dia ada di sana. Ayo kita periksa. Ayo, Ayo. ayo kita lihat. Ayo cepat. Pria tanpa kepala itu tadi di sini. Dia bawa kapak. Tapi sekarang kemana dia? Kau berbohong ya? Aku tidak bisa melihat kepala apapun di sini. Dia ada di sini. Sekarang bagaimana kita main sepak bola? Aku bisa melihat orang tanpa kepala. Ikut aku. Percayalah. Aku bisa melihat orang tanpa kepala. Di mana dia? Lihat sebelah sana. Aku tidak melihatnya. Iya. Dialah pria tanpa kepala. Kau bohong. Dia terus Iya, saja kau bicara bohong. omong kosong. Makanya dia jadi gila. Boleh meledekku sepuasnya, tapi kau akan percaya ketika melihatnya sendiri. Pengecut, pengecut. Diam semuanya. Kau yang diam. Paman Sura sudah berhenti menceritakan kisah itu karenamu. Kenapa hanya kau yang mimpi buruk? Jangan menatapku seperti itu. Kau mau menantangku ya? Aku rasa kau sudah pipis di tempat tidurmu waktu tidur. Hei Kunal, kau sudah gila. Ayo ambil layang-layang dari pohon. Apa itu? Apa itu? Aku takut. Ayo kita kabur. Ayo kabur. Lari. Ada kepala orang. Kepala orang. Mayat ditemukan dalam kondisi yang sama. Tidak ada bukti yang ditemukan dalam kedua kejadian. Tapi kami telah yakin bahwa ini adalah karya seorang pembunuh berantai yang telah memenggal kepala korbannya. Kami sedang selidiki kasus ini. Tapi orang-orang dari desa ketakutan setelah kejadian
Dokter, apa yang salah dengan Kunal? Ini aneh. Semuanya normal, tapi demamnya tinggi. Dokter, Kunal mengalami mimpi buruk selama beberapa hari ini. Apa kau pikir itu mungkin menjadi alasannya? Mata dibalas mata. Mata dibalas mata. Mata dibalas Kunal. mata. Kunal, tenang. Kunal, apa yang terjadi? Bunuh Kunal. dia. Kunal, ada apa sayang? Kunal, tenang. Kunal, Bunuh. Bunuh. Dokter, lihatlah apa yang terjadi dengannya. Kunal, dengar. Ibu Kunal. ada di sini. Kunal, apa kau baik-baik Aku saja? mimpi buruk, Bu. Oh Tuhan. Aku akan memberikan resep obatnya. Berikan ini kepadanya ya. Dia akan baik-baik saja. Ayo lempar. Apalagi yang kau tunggu? Ayo mulai saja. Ayo, Ayo, cepat. cepat. Lempar bolanya. Ambil bolanya. Iya, ayo cepat. Cepat kau ambil sana. Ayo cepat ambil bolanya. Apalagi yang kau tunggu? Lihat bagaimana aku memukul bola. Aku akan memukulmu untuk 6 putaran nanti. Raju pria tertua paling berani di antara kami semua. Dia tidak takut oleh cerita pamannya ataupun mimpi burukku. Tapi insiden itu telah mengguncang hatinya. Terima kasih Tuhan, dia bisa bertahan setelah melihat orang tanpa kepala itu. Tapi sayangnya, keluarganya tidak menanggapinya dengan serius. Ibu! Ibu! Ayah! Ibu! 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 Ada apa, sayang? Ada apa? Katakan pada ibu. Ibu! Apa yang terjadi? Ayo katakan. Ada apa? Di sana ada orang tanpa kepala. Benar itu Raju. Orang yang tanpa kepala itu bermain kriket denganmu. Begitu. Ayahnya Kunal juga mengatakan seperti itu padaku bahwa anaknya juga mengoceh tentang hal yang sama. Bahkan mereka sampai melakukan kerusakan. Kau ini bicara apa? Jangan bohong. Tidak, Ayah. Ini benar. Ayah, jangan buka pintunya. Jangan buka pintunya. Jangan takut. Ayolah, di luar tidak ada Tidak. siapapun. Ayo, ada ayah. Tidak. Ayo. Ibu. Ibu, jangan.
Itu yang kau bilang pria tanpa kepala itu. Siapa dia? Dia itu memang orang yang kurang waras. Namanya Candu. Hei, kenapa sekarang kau yang jadi ketakutan? Ayolah. Keluarga Candu itu benar-benar gila. Kenapa mereka membawa dia kembali dari rumah sakit jiwa? Hei Candu, ini sudah larut malam. Sayang, aneh, kemana dia? Hei, sayang, apa yang kau lakukan? Kenapa pagi-pagi kau ada di sini? Setiap anak mencoba memperingatkan orang tua mereka tentang pria tanpa kepala. Tetapi beberapa orang tua menganggap itu sebagai lelucon dan beberapa dari mereka menyalahkan cerita Sures. Dan beberapa dari mereka ketakutan dan tidak berkata apa-apa. Saat kami tidak temukan bukti, kami interogasi anak-anak. Mereka bilang mereka melihat seorang pria tanpa kepala. Tapi bagaimana bisa seorang inspektur polisi harus menangani kasus itu? Apa orang normal percaya hal itu? Yang jelas anak-anak desa itu sangat terganggu oleh kejadian itu. Lama-kelamaan mereka mulai percaya cerita-cerita dari Sures. Tidak peduli siapa yang percaya kami. Kami tahu apa yang sedang kami lalui dan apa yang kami saksikan. Aku juga sangat tahu mengapa itu terjadi. Tapi aku tidak tahu bagaimana untuk menghentikannya. Ayah, ayah, aku mau ke kamar mandi. Pergilah sendiri. Tapi aku takut sendirian, ayah. Aku takut ada manusia tanpa kepala itu. Sudah dewasa, kau khawatir seperti anak-anak saja. Pergilah sendiri sana. Ayah, tolonglah aku, ayah. Sudah sana.
tiba-tiba kau menakuti aku. Aku akan mengadukan pada ayahku tentangmu. Nanti ayahku akan memarahimu. Pak Inspektur, anakku menjadi shock setelah kejadian itu. Dengar Tuan Awasti, pembunuh berantai berkembang menyebar teror di sini. Tapi Pak Inspektur, jika anak-anak melihat pria tanpa kepala, kenapa kau tidak mempercayai omongan mereka? Dengar Tuan Awasti, setelah anak-anak mengerti akan sesuatu, mereka akan sering mengulanginya. Jadi aku minta pada Anda untuk tidak memberitahu siapapun tentang insiden ini. Begitu juga dengan Abhishek. Itu hanya akan menyebarkan rumor. Tapi jangan khawatir. Aku telah menempatkan tambahan polisi di setiap pintu masuk ke daerah ini. Segera kita akan masukkan pembunuh ke balik jeruji besi. Kalian dengar, aku ingin lebih banyak polisi yang berpatroli di lingkungan ini setiap 30 menit. Mengerti? Jangan khawatir, Pak. Silakan pulang dan berjaga. Silakan kembali ke rumah kalian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak, Ya? tidakkah Anda berpikir bahwa anak-anak itu mengatakan yang sebenarnya? Terus terang saja aku meragukannya. Kau tahu kan, hukum akan menuntut bukti dan bukan cerita. Waktu itu kami punya penjagaan di seluruh lingkungan. Tidak seorang pun bisa pergi atau keluar tanpa izin dari kami yang sedang bertugas. Tapi ternyata pembunuhnya sangat licik. Dia tahu aturan keamanan kami. Dan dia tidak melakukan apapun dalam jangka waktu seminggu. Aku sangat yakin bahwa dia akan kembali cepat ataupun lambat. Saudaraku, semua orang pikir anak-anak berbohong. Dan aku marah sekali. Tapi apa kau ingat? Apa yang kakek katakan pada kita? Sesuatu yang serupa telah terjadi dan kembali seiring perjalanan waktu. Yang pertama, bahwa manusia tanpa kepala terlihat. Hal ini diikuti oleh serangkaian kematian. Sures, demi Tuhan, tolong hentikan omong kosong ini. Aku sudah muak dengan semua omong kosongmu. Biar dia menjelaskannya dulu. Sures, katakan pada kami, bagaimana mereka menangani masalah ini kembali. Ayo katakanlah. Aku sudah menemukan solusi setelah mendengarkan pendapat dari Paman Sures. Tapi sayangnya banyak orang yang telah kehilangan nyawa mereka sebelum kami menemukan solusinya. Beberapa keluarga menderita kerugian. Itu semua adalah salahku. Dengar, Sures. Aku akan membawamu pergi ke psikiater besok. Aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi. Kau ini bicara apa? Sures, katakan. Katakan semuanya. Dulu di sini 50 tahun yang lalu, masalah ini telah dimulai. Saat tengkorak mangal si penebang kayu dipindahkan dari kuburannya, jiwanya akan beristirahat dalam damai. Hanya saat tengkoraknya menyatu pada kerangkanya itu dan dikubur kembali. Aku pikir kesalahan itu telah terulang lagi 50 tahun kemudian. Ibu! Ada apa, Kuna? Ibu, ayah, paman benar. Aku telah membuat kesalahan besar. Apa yang terjadi, sayang? Ibu,
Tengkoraknya sudah aku pindahkan dari kuburannya. Kunal, Abhishek, dan Raju, kalian berada di tim C. Ibu harap kalian semua tahu, tim yang menemukan apa yang paling dicari dalam berburu harta karun akan dinyatakan sebagai pemenang. Kalian memiliki 30 menit. Jadi mulailah kalian berburu. Ayo tim C, tim B, dan tim A, mulailah. Lihat. Aku menemukan koin rupiah. Bisa kau bayangkan berapa banyak koin lagi di sini? Ayo kita cari. Ayo. Hei, aku menemukan koin lain. Berarti banyak koin yang di sekitar sini. Ayo kita temukan mereka. Kunal, kau di sana ya. Abhishek, cari sana. Aku akan mencari di sini. Ayo, mengerti? baik. Ayo, pasti banyak uangnya. Ya Tuhan, itulah sebabnya roh menghantui kita. Kita harus menyatukan kepalanya dengan sisa kerangkanya, sehingga kita dapat menyingkirkan roh itu. Jika kita dapat mengusahakannya, ia akan kehilangan semua kekuatannya. Kau sudah gila. Apa yang dimaksud dengan omong kosong ini? Saudaraku, kau tidak bisa mengabaikan fakta. Baiklah, akan aku coba sendiri. Ibu, ayah. Apa yang Ada terjadi? apa, Nak? Ada apa? Kunal, apa yang terjadi? Di sana. Kunal, kenapa kau tidak Katakan bicara? sesuatu, sayang. Apa yang terjadi? Kunal, Apa yang terjadi pada Sures? coba Apa yang kau katakan? coba periksa di luar. Apa yang terjadi, Kunal? Hah? Ayo, Kunal. Ayo ikut dengan ibu. Sures. Hah?
Sures sudah mengatakan padaku. Hal yang sama telah terjadi 50 tahun lalu. Dia tidak berbohong, Pak. Dia tidak mengarang cerita. Pak, kau berada dalam keadaan syok. Pulang dan tenanglah. Aku mohon. Kuna, bangunlah sayang. Kuna, sayang, kau ingat tempatnya? Di mana kau menemukan tengkorak penebang kayu itu? Ibu, aku tidak ingat sama sekali, tapi aku bisa tunjukkan arahnya. Baiklah, ayo ikut dengan ibu. Sekarang? Iya sayang, sekarang. Ayo. Ibu tidak mau bilang ayah dulu? Tidak, kita tidak akan beritahu ayah tentang ini. Sures berusaha sebaik-baiknya untuk membuatnya memahami. Tapi ayahmu tidak ingin mendengarkan siapapun juga. Jangan takut, ibu bersamamu. Kita akan selesaikan tugas ini bersama-sama. Jadi rohnya akan berhenti menghantuimu. Setelah kematian Sures, Jaisri telah menyadari semuanya. Dia meminta Kunal untuk mengantarkannya ke tempat itu. Dan dia pergi ke sana untuk menyatukan tengkoraknya dengan kerangka tersisa. Kunal! Ketika Mahes tidak menemukan Jaisri dan Kunal di rumah, dia mengerti kemana mereka harus pergi. Dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Kuna, tunjukkan di mana kau membuangnya. Ibu, aku tidak ingat. Kuna, kau harus mengingatnya. Coba ingat-ingat, di mana kau membuangnya? Ibu, waktu itu aku duduk di sini. Pasti aku sudah melemparnya ke sana. Di belakang? Kau yakin kau membuangnya di situ? Iya, Bu. Apa kau mengetahui sesuatu tentang orang itu? Kita harus cari tahu. Pak, kami baru saja dapat telepon. Sepertinya istri Mahes Patil dan anaknya saat ini dalam keadaan bahaya. Benarkah? Benar, Pak. Aku akan melihat keluarga Patil. Baik, Pak. Ini. Ayo. Kuna, kau yakin membuangnya di sekitar sini? Iya, Bu. Tidak, ada apa dengan senter ini? Kenapa tidak menyala? Kenapa harus tidak menyala di saat seperti ini? Ya Tuhan, aku mohon tolong aku. Terima kasih. Kuna, di mana kau membuangnya? Bu,
Kuna. Ibu, aku takut sekali, Bu. Kuna. Ayo kita pergi. Kuna, bantu ibu berdiri. Ibu. Kita harus menyatukan tengkorak ini, nak. Dari kerangka yang tersisa. Hah? Tetap di sini, ibu bersamamu. Kenapa kau takut? Tunjukkan di mana kau membuangnya. Ibu, ayo kita pergi dari sini. Ibu, ayo. Aku takut sekali, Bu. Ibu, ayo, Bu. Ibu. Kuna. Ibu. Kuna. Ibu. Tetap di sini. Ada apa, Kuna? Ibu, menuju ke sini. Ibu dia ke sini. Tidak ada seorang pun di sini. Ibu, aku takut sekali. Aku takut dia Tidak ada seorang pun di sini. Kuna, tunggu sebentar. Kita harus menyatukan tengkorak dengan kerangkanya. Ibu dia ke sini. Ibu, ayo pergi dari sini. Ibu, aku takut sekali. Ibu, pria tanpa kepala itu ada di sini. Ibu, aku takut dibunuh. Ayo pergi menjauh darinya. Tapi dia bukan tanpa kepala. Kau bilang dia tanpa kepala. Percaya padaku, Bu. Dia tanpa kepala. Ayo kita pergi. Ibu, ayo kita lari. Dia datang ke sini, Bu. Ayo. Ibu, ayo. Ayo kita lari. Ayo pasang tengkorak dari kerangka yang tersisa. Ibu, ayo lari, Bu. Dia semakin dekat, Bu. Bu, ayo. Ayo kita menjauh dari sini, Bu. Ayo pergi. Ayo, cepatlah, Kuna. Ayo, Kuna. Ibu, ayo kita pergi saja. Aku takut sekali. Kuna, kita harus menyatukan tengkoraknya. Ibu, dia pernah ke sekolah kita. Ayo pergi saja. Ibu, ayo pergi. Kuna, ambil tengkoraknya. Bantu ibu mencari di sini, nak.
dengan kerangkanya. Cepat lakukan, nak. Berhenti kau! Jangan bergerak atau tembak! Jangan bergerak atau tembak! Aku masih mengingat bagaimana wajahnya. Coba bayangkan saja, bagaimana bisa dia jadi pria tanpa kepala. Sudah jelas bahwa dia seorang pembunuh berantai. Jika dia pembunuh berantai, kenapa dia membunuh siapapun setelah malam itu? Karena kami telah melihat wajahnya. Makanya dia melarikan diri dari kota. Sudah 30 tahun sejak kejadian itu, kami tidak bisa menangkapnya dan tidak ada yang pernah mendengar dia sejak itu. Yang pasti, polisi tentu punya bukti. Tapi aku dan teman-temanku tahu apa yang telah kami lihat. Kau harus memutuskan apakah kau ingin percaya ataupun tidak sama sekali. Menurut paranormal ahli Venus Sandal, ada banyak kasus pria tanpa kepala. Dan hal ini diyakini bahwa roh ini dengan kekuatan jahat mereka menyerang orang-orang dengan cara yang serupa. Bahwa mereka telah diserang. Paranormal ahli Venus Sandal percaya bahwa itu sangat penting untuk memberikan penguburan yang tepat untuk mayat mereka, sehingga roh dapat dibebaskan.